pilih jenis makanannya itu tadi yang komposisi karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayur dan buahnya ada, tapi kita pilih-pilih dari yang jenis-jenis yang mungkin akan lebih mempertahankan rasa kenyang kita lebih lama ya gitu. Tadi misalnya kalau karbohidrat biasanya mungkin lebih kalau teman-teman ada yang suka bikin kayak sereal, oat gitu ya, itu boleh dipilih. Cuma nanti pilihnya carinya yang rolled oat. Jadi misalnya bikin kayak overnight oat, mungkin kalau aku bisa kasih tips ya buat teman-teman Lira di rumah supaya buka puasanya nanti nggak kalap. Yang pertama itu kan sunahnya memang kita berbukanya dengan yang manis ya Mas ya, betul. Jadi berbuka yang manis ini sebetulnya boleh kok gitu, karena memang tujuannya kan kita untuk menggantikan energi ya yang memang habis selama saat puasa gitu. Nah jadi boleh berbuka dengan yang manis, kita boleh yang sehat itu misalnya kita makan kurma. Kurma misalnya sekitar 2-3 potong, kita minum air putih segelas, nah habis itu langsung sholat dulu. Jadi itu kita kasih waktu. Jadi tips untuk sahabat Lira di rumah nih supaya tetap fit selama bulan puasa. Tadi ya, selain memperhatikan asupan pada saat sahur dan juga berbuka puasa, tadi harus makanan-makanan yang komposisi gizinya seimbang, jumlahnya juga yang seimbang. Terus yang kedua tadi ya, penuhi kebutuhan cairan kurang lebih sekitar 8 gelas per hari, boleh dibagi ya 2-3 gelas pada saat sahur dan sisanya pada saat berbuka. Terus jangan lupa nih Mas, selama puasa juga nggak boleh mageran nih. Oke, ngomongin soal bulan puasa, ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan beberapa sahabat Lira mungkin sudah menjalankan ibadah puasa di hari kedua ya di Pas Syuting kali ini. Nah, Lira Podcast kali ini spesial Ramadan, nanti kita akan bahas-bahas spesial banget bersama dengan Dr. Nadila, spesialis gizi klinik yang sudah mampir di Lira Podcast spesial Ramadan pada episode kali ini. Kita akan ngebahas apa sih nanti? Kita akan ngebahas mengenai gizi seimbang di bulan Ramadan. Nah, biasanya kan kalau bulan puasa ini kan kita buka puasa, terus makan-makannya itu kan kayak ya udah yang ada aja gitu ya Dok, ya gorengan lah, apalah. Nah, ini menarik banget nih sama Dr. Nadila, kita akan ngebahas, mengupas tuntas kira-kira gizi seimbang seperti apa sih yang diperlukan untuk sahabat Lira yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, kita langsung saja untuk menyapa Dr. Nadila yang sudah hadir. Selamat siang Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Dok ya? Sehat, Alhamdulillah. Lancar Dok puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke, Dok, ini menarik banget di Lira Podcast spesial Ramadan kali ini. Kita akan ngebahas mengenai gizi seimbang di bulan Ramadan. Tapi aku mau nanya-nanya dulu jauh ke sebelum tema ya. Aku ngebahas, Dokter dulu kenapa sih ngambil jurusan gizi klinis Dok? Oke, kalau sebetulnya awalnya memang nggak kepikiran ya, karena nggak kepikiran tuh. Cuman ternyata waktu dipelajari lebih dalam, ternyata gizi klinik itu ilmunya tuh sangat bisa diaplikasikan, nggak hanya buat pasien ya, ternyata buat diri kita sendiri juga bisa banget gitu. Jadi bisa manfaatnya bisa banyak gitu. Oke, tapi kalau misalkan nggak ngambil gizi klinis tuh ada option lain nggak Dok? Sebenarnya dulu kepengennya malah ngambil kedokteran jiwa ya. Oke, iya. Kok bisa kepikiran gitu Dok? Karena emang seneng untuk ngobrol, seneng dengerin keluhan orang lain gitu. Cuman ternyata pas dilihat-lihat kebutuhannya ke arah gizi, terus dilihat-lihat juga, wah ilmunya juga ternyata menarik kok gitu. Ya udah akhirnya jadi ahli gizi klinis Dok ya. Iya. So far gimana Dok menjadi seorang dokter ahli gizi klinis ini Dok? Pengalamannya deh gitu. So far sih menyenangkan ya, karena benar-benar apa yang harus kita omongin ke pasien itu buat saya sendiri, buat saya pribadi itu jadi target yang harus saya lakukan sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ke diri sendiri juga harus lebih sehat gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya, bonding juga ya Dok ya, sama diri sendiri gitu ya Dok ya. Betul. Nah Dok, kalau ngomongin mengenai pasien, ini aku juga sedikit pengen tahu gitu ya Dok ya. Pasien-pasien apa sih yang memerlukan harus ke gizi klinis ini Dok gitu? Oke, sebetulnya nggak harus sakit ya Mas ya. Jadi untuk datang ke dokter spesialis gizi klinik itu bisa aja nih kalau memang tujuannya misalnya memang pengen lebih sehat ya. Misalnya Dok, aku nih berat badannya udah optimal belum segini, atau aku udah merasa sehat tapi aku pengen ngejaga supaya nanti ketika usiaku bertambah aku tetap sehat. Itu bisa banget ke dokter gizi, betul. Jadi
nggak hanya orang sakit, orang sehat juga bisa untuk jaga tetap sehat. Terus kalau memang orang yang sakit, biasanya memang pasien-pasien yang punya keluhan misalnya keberat badan ya, obesitas, terus juga pasien-pasien yang punya kegangguan seputar makan ya, mungkin pasien dengan keluhan penyakit penyerta seperti penyakit kanker, kemudian ada penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung misalnya, itu juga bisa konsul ke dokter spesialis gizi klinik. Oke, menarik ya dok ya. Sebenarnya kan biasanya ke dokter tuh kalau sakit. Betul. Tapi untuk dokter ahli gizi klinis ini tuh yang sehat juga bisa. Betul, gitu ya. yang nggak ada penyakitnya yang juga ada boleh penyakitnya nih. gitu Betul. ya. Yang penting kita tujuannya yaitu pengen ngejaga ya pola hidup ataupun memang cara makannya seperti apa gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dok, spesial banget di Lira Podcast spesial Ramadan kali ini. Kita tadi sempat dibahas sama aku di depan, kita akan mengupas tuntas nih gimana sih agar gizi seimbang selama kita menjalankan ibadah puasa gitu ya. Nah sebenarnya gimana dok cara memenuhi kebutuhan gizi ketika memang sedang puasa gitu dok? Oke, jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi saat puasa sebetulnya memang kebutuhan gizinya itu nggak banyak berbeda ya mas, sama ketika tidak puasa ya. Jadi kebutuhan gizinya sama, cuman memang challenge-nya nih adanya waktunya ya. Betul. Karena kan adanya di sahur sama adanya di jam buka. Jam puasanya panjang, jadi yang pertama pasti nggak boleh skip sahur. Nah biasanya orang soalnya suka males nih sahur karena ngantuk ya, betul. Jadi lebih pilih tidur aja gitu ya, nanti pas buka ternyata makannya amburadul, otomatis kebutuhan nutrisinya tuh bisa nggak seimbang nih, bisa nggak baik ya. Jadi jangan lupa yang pertama jangan skip sahur, harus selalu sahur. Dan nomor 2 pasti kita perhatikan asupannya. Asupan baik pada saat sahur maupun saat berbuka. Nah caranya gimana sih dok? Nah jadi kita harus perhatikan saat sahur dan buka ini yang kita makan itu harus makanan yang gizinya seimbang. Nah gizi seimbang itu seperti apa? Yang pasti harus ada jenis makanan yang namanya sumber karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan sumber energi nih. Nah, tapi sumber karbohidrat ini juga perlu kita perhatikan nih. Kalau di saat sahur, mungkin kita bisa pilih jenis karbohidrat itu yang lebih ngenyangin ya, yang supaya kita nanti pas puasa itu nggak jadi lemas gitu. Kita bisa pilih misalnya nasi, kalaupun nasi putih boleh sebetulnya, tapi kalau kita mau pilih yang lebih kenyang, nasi merah, atau kita pilih misalnya kentang gitu ya. Atau kita pilih misalnya ubi-ubian, itu juga boleh. Terus selain jenis makanan karbohidrat, kita juga jangan lupa ada lauknya nih atau sumber makanan protein ya. Protein itu kita bisa cari dari sumber protein hewani, dari yang hewan-hewani, dari daging ayam, dari daging ikan, dari telur ya, itu juga bisa. Kemudian juga dari yang nabati nih, misalnya dari tahu, tempe, atau jenis kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga ada sayur atau buah gitu. Jadi tetap harus ada semuanya nih gitu. Berarti tadi yang menarik adalah sahur itu wajib ya dok ya. Berarti tapi ada nggak dok menu-menu khusus yang emang biar kita tuh lebih aware gitu khususnya ketika sahur ya. Biar biar kita tuh kuat lah gitu untuk berpuasa gitu dok. Oke, jadi memang tadi ya seperti yang udah saya ungkit sedikit nih, memang kita pilih jenis makanannya itu tadi yang komposisi karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayur dan buahnya ada, tapi kita pilih-pilih dari yang jenis-jenis yang mungkin akan lebih mempertahankan rasa kenyang kita lebih lama ya gitu. Tadi misalnya kalau karbohidrat biasanya mungkin lebih kalau teman-teman ada yang suka bikin kayak sereal, oat gitu ya, itu boleh dipilih. Cuma nanti pilihnya carinya yang rolled oat. Jadi misalnya bikin kayak overnight oat mungkin tahu ya mas ya, jadi oat dicampur misalnya ada susu, jadi ada proteinnya, ada campuran buahnya, jadi seratnya dapat, karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, lengkap, dia simple untuk dibikin dan enak makannya udah ada semua gitu. Bisa juga itu, atau ya menu seperti biasa gitu, menu kita misalnya ada nasi, ada lauk-lauk, tapi memang harus dipastikan semuanya komposisinya harus ada semua, harus seimbang gitu. Oke, tapi orang Indonesia tuh lebih banyak ya. Kalau berbuka itu paling gorengan. Gorengannya seabrek, nasinya dikit gitu ya dok ya. Itu gimana sih dok? Itu bagus nggak sih buat kesehatan gitu? Biasanya kan kalau orang tuh nasi ntar aja lah abis taraweh gitu ya dok ya. Tahu-tahu makan gorengan dulu gitu ya sama es teh manis gitu ya dok ya. Itu sebenarnya boleh atau enggak kayak gitu dok? Jadi pada saat berbuka nih emang karena kita udah menahan rasa lapar ya. Nafsunya udah udah nggak ketahan lagi ya. Waktu pas buka itu
cenderung yang dimakan itu langsung gorengan, biasanya paling sering gorengan ya. Gorengan, terus mungkin kalau minuman yang manis-manis ya Mas ya, ada es buah, es sirup gitu ya, itu es manis-manis dan gorengan itu semuanya yang dilalap duluan. Jadi mungkin kalau aku bisa kasih tips ya buat teman-teman Lira di rumah, supaya buka puasanya nanti nggak kalap, yang pertama itu kan sunahnya memang kita berbukanya dengan yang manis ya Mas ya, betul. Jadi berbuka yang manis ini sebetulnya boleh kok gitu, karena memang tujuannya kan kita untuk menggantikan energi ya yang memang habis selama saat puasa gitu. Nah jadi boleh berbuka dengan yang manis, kita boleh yang sehat itu misalnya kita makan kurma. Kurma misalnya sekitar 2-3 potong, kita minum air putih segelas, nah habis itu langsung sholat dulu. Jadi itu kita kasih waktu. Spare-nya ya dok ya? Betul, untuk saluran cerna kita itu kasih waktu untuk cerna sebentar. Jadi transisi kan dari tadinya kosong banget nih, terus kita mau isi biar nggak kaget, kasih transisi sebentar selama kita sholat, kita zikir dulu sebentar, baru habis itu langsung makan makanan berat. Gitu, makan makanan beratnya sebetulnya nggak jauh berbeda sih sama pas sahur tadi ya. Harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur dan ada buahnya. Nah baru deh kalau memang setelah itu nanti mau sholat raweh misalnya, nanti setelah sholat raweh mau ada cemilan 1 atau 2 potong boleh selama tidak berlebihan gitu. Jadi pastiin dulu nih Mas, makanan yang memang berat itu dimakan duluan setelah sholat gitu. Jadi jangan kebalik nih, kadang-kadang soalnya malah takjilnya dimakan yang banyak, nanti nasi dan lauk-lauknya terakhir udah cuma dikit gitu. Nah itu yang nggak baik ya. Oke, justru kita suka kebalik ya dok ya? Betul. Takjilnya dulu yang awal, terus akhirnya setelah sholat itu baru makan nasi gitu ya dok ya. Harusnya kan seperti itu ya. Betul. Jadi jangan sampai yang apa namanya karbohidratnya ataupun memang makanan pokok yang gizinya seimbang ini terlewatkan, justru yang makanan-makanan kayak gitu yang kita prioritaskan gitu ya dok ya. Oke, nah ngomongin masalah kebutuhan cairan di bulan Ramadan dok, ini baiknya seperti apa kita ngejaganya dok? Oke, ini juga tantangan ya Mas ya, karena kan memang waktu puasanya banyak, jadi tapi kebutuhan cairan kita tetap ada. Jadi memang tipsnya lagi adalah kebutuhan cairan ini harus dicicil dan dibagi ya. Jadi mungkin yang paling gampang kita misalnya pada saat baru bangun sahur ya, baru bangun sahur itu pas sahur kita bisa minum mungkin sekitar 2-3 gelas. Caranya itu misalnya waktu bangun langsung minum 1 gelas, nanti setelah makan kita minum 1 gelas lagi nih. Jadi dapatlah tuh 2 atau mungkin nanti sebelum azan biasanya ada yang suka minum lagi ya, dapat 2-3 gelas. Nanti waktu buka baru kita minum sisanya sekitar 5-6 gelas misalnya. Waktu saat azan misalnya, terus nanti setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat taraweh gitu ya, kemudian nanti saat sebelum tidur, jadi itu dapat sekitar 5 gelasan gitu. Jadi tetap terpenuhi kebutuhan cairannya dan mungkin selain minum air putih juga kita bisa pilih nih Mas, misalnya jenis makanan yang jadi lauk nih atau jadi sayurnya kita pilih yang banyak kuahnya gitu ya. Misalnya kalau bikin sayur atau bikin protein, kita misalnya bisa bikin sup ayam gitu ya. Jadi tetap ada airnya gitu, tapi protein dan sayurnya tetap masuk. Jadi bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan kita gitu. Oke, jadi tadi ya, jadi kebutuhan cairan itu sangat perlu banget. Betul. Apalagi kita kan ya sekitar berapa jam tuh kita berpuasa, nggak ada minum ya dok ya. Betul. Jadi tadi tips dari dokter Nadila ini 3 gelas di waktu sahur, terus 5 gelasnya ini waktu berbuka gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Dan terus dok, ada nggak dok, misalnya kayak buah yang disarankan gitu ya dok, ketika kita bulan Ramadan ini dikonsumsi dok? Untuk buah-buahannya. Kalau jenis buah sebetulnya memang yang secara spesifik banget nggak ada ya Mas ya, cuman memang buah tadi tetap disarankan, misalnya boleh dikombinasikan pepaya, pisang, semangka, atau tadi kurma misalnya. Dan mungkin kalau orang-orang tertentu yang punya keluhan sama lambung, mungkin bisa dibatasi buah-buah yang memiliki sifat asam ya, asam atau yang terlalu menimbulkan gas gitu ya. Seperti misalnya duren, itu mungkin dipantang dulu ya gitu. Waduh, duren ya, puasa agak berat ya dok. Nah itu dia, jadi mendingan yang seperti yang itu simpel-simpel ya. Ya, yang simpel-simpel sehari-hari seperti pepaya, pisang boleh aja, nggak masalah, boleh dikonsumsi. Berarti semua buah wajib ada apa enggak dok baiknya? Baiknya setiap hari itu ada buah gitu ya. Nanti bisa divariasikan sendiri tergantung misalnya preferensi ya, sukanya makan apa, tinggal dikombinasikan saja. Oke. Tapi dok, menurut dokter nih, produk dairy ini, misalnya kayak tadi kali ya, maksudnya kayak sereal dan lain-lain kali ya, itu disarankan nggak dok untuk dikonsumsi ketika sahur atau berbuka? Gitu? Oke. Kalau produk dairy mungkin misalnya seperti susu gitu ya, itu sebetulnya boleh aja ya kalau memang ada
orang-orang yang memang suka dan memang nggak punya keluhan ya kalau misalnya konsumsi produk dairy itu boleh saja dikonsumsi, memang namun nggak boleh berlebihan ya, karena lagi-lagi jangan sampai kita konsumsi sesuatu yang bukan prioritasnya malah berlebih, tadi malah misalnya kita makan porsi beratnya yang gizinya udah seimbang itu malah nggak diprioritaskan gitu. Jadi yang sampingan-sampingan ini boleh saja memang selama porsinya tidak berlebih dan nggak ada keluhan ya. Kadang-kadang soalnya ada juga nih orang yang sensitif ternyata sama produk dairy, mendingan nggak usah dulu deh kalau kayak gitu. Oke, siap. Nah, Dok, ada tips nggak, Dok? Agar misalnya saya lah gitu ya, kalau buka tuh nggak kalap gitu, Dok. Maksudnya kan biasanya kalau buka tuh karena lapar gitu ya, semua dilahap gitu, Dok. Ada tipsnya nggak sih, Dok, biar nggak kalap untuk menyantap makanan saat berbuka gitu, Dok? Oke, jadi ini menarik ya, karena memang cenderung sering sekali nih kalap pas buka. Jadi mungkin tadi aku juga udah sempat bahas, pokoknya waktu buka itu utamakan tadi ya, udah selesai kita buka misalnya dengan kurma, udah minum, kita sempetin sholat dulu, kasih jarak sedikit, baru kita makan berat. Jadi yang makan berat ini selalu harus jadi prioritas kita dulu. Komposisinya tadi jangan lupa harus lengkap, harus seimbang ya. Itu udah kita makan, baru setelah itu kalau misalnya mau makan cemilan yang lain, boleh. Jadi nanti cemilan yang lain itu sifatnya setelah makan berat, setelah memang kita prioritas untuk makan makanan yang sehatnya tadi sudah, baru kalau mau memang cemilan, boleh, tapi memang jumlahnya nggak berlebih gitu. Sebetulnya dengan kita memprioritaskan makanan tadi ya, yang penting duluan yang masuk, itu udah menyita ya kurang lebih kapasitas lambung kita tuh supaya yang penting duluan yang masuk. Jadi nanti yang nggak penting ini tuh terakhir aja dan jumlahnya lebih sedikit gitu. Itu untuk makanan ya. Terus jangan lupa juga tadi nih Mas, harus minum ya. Jadi jangan lupa minum tadi yang kebutuhan sekitar 5-6 gelas pada saat setelah berbuka ini harus dipenuhi. Karena kadang-kadang minumnya ternyata dikit. Taunya jadinya memang kadang-kadang kita kurang minum jadinya rasanya lebih lapar gitu. Ternyata kita belum minum dengan jumlah yang cukup gitu. Gitu deh paling. Justru yang sering diminum kalau bulan puasa bukannya air putih ya, Dok ya, tapi Betul. sirup yang lebih banyak gitu. Tapi itu yang salah gitu ya, Dok. Dia. Perasaan tadi minum banyak gitu, tapi kok masih rasa lapar, ternyata ya emang salah gitu ya. Mungkin asupan dari air mineralnya kurang gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Ada tips nggak, Dok, biar kita gitu yang menjalankan ibadah puasa ini tetap fit gitu atau bugar gitu selama kita berpuasa, Dok? Oke, jadi tips untuk sahabat Lira di rumah nih supaya tetap fit selama bulan puasa. Tadi ya, selain memperhatikan asupan pada saat sahur dan juga berbuka puasa, tadi harus makanan-makanan yang komposisi gizinya seimbang, jumlahnya juga yang seimbang. Terus yang kedua tadi ya, penuhi kebutuhan cairan kurang lebih sekitar 8 gelas per hari, boleh dibagi ya, 2-3 gelas pada saat sahur dan sisanya pada saat berbuka. Terus jangan lupa nih Mas, selama puasa juga nggak boleh mageran nih. Nah, harus biasanya tetap gerak ya, Dok, betul, jadi harus tetap olahraga ringan, misalnya bisa waktu saat ngabuburit ya, jam 4, jam 5-an boleh misalnya jalan kaki ringan, sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu. Olahraganya nggak usah yang berat nih, yang ringan aja. Dan jangan lupa juga jam tidur nih Mas, karena kan memang selama bulan puasa tuh otomatis memang jam tidur agak berkurang ya, karena juga ya, Dok, betul, ya? karena nanti kita ada bangun sahur, kemudian mungkin ada yang ibadah malam, tapi memang dipastikan kalau memang sudah selesai ibadah malam misalnya untuk tetap istirahat, jadi jangan kalau memang tidak ada yang penting banget, jangan begadang gitu, jadi langsung dibawa istirahat. Kalau ada waktu siang untuk istirahat lagi diperlukan juga boleh, jadi supaya tetap sehat. Gitu. Oke, siap. Lengkap banget ya, Dok ya. Dan emang biasanya identik kalau bulan puasa kan mageran ya. Rebahan aja, apalagi kalau hari libur ya. Betul. Ternyata olahraga juga wajib. Harus tetap gerak gitu badan, Dok ya. Betul. Apalagi kalau mau nurunin berat badan selama bulan puasa nih Mas. Nah itu bagus banget tuh kalau tetap olahraga selama bulan puasa. Oke. Nge-gym boleh, Dok? Boleh. Fitness juga boleh ya, tapi mungkin kapasitasnya agak dikurangin bebannya. Betul, intensitasnya kita kurangin ya. Mungkin bebannya juga yang biasanya misalnya agak tinggi, sekarang boleh dikurangin dulu gitu. Baik, Dr. Nadila, terima kasih sudah mampir di Lira Podcast spesial Ramadan. Nanti kita ketemu lagi ya di next episode, Dok ya. Boleh. Oke, sahabat itu tadi pembahasan menarik mengenai gizi seimbang selama bulan Ramadan bersama dengan Dr. Nadila, spesialis gizi klinik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu adalah Sofa Solution yang sudah mensponsori Lira Podcast spesial Ramadan kali ini. Saya Abi, Dr. Nadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang.